Saya berharap saudara menangkap. Saudara, karena ini adalah masa yang sangat-sangat menentukan. Kita akan bekerja dengan banyak orang. Kita akan menjadi, saudara, istilah saya adalah tuan rumah. Tetapi inti yang menyatukan semuanya. Saudara, kitalah yang akan, ini kalau kapal perang besar, kitalah yang menggerakkan. Dan jelas kita akan dibantu dengan sangat banyak orang. Saudara, dan pagi hari ini Tuhan berikan syarat-syarat untuk orang yang akan masuk, akan dilantik. Saudara, dengan sungguh-sungguh. Dan jangan pernah menganggap dirimu cuma CS. Jangan pernah menganggap dirimu, saudara, mungkin cuma bagian, saudara, maintenance atau bagian yang lain. Karena Tuhan bilang, nak, setiap orang harus berdiri pada tempatnya. Dan setiap orang akan punya kekuatan, karunia, hikmat, semuanya melebihi dari yang pernah engkau punya. Mendadak engkau akan menjadi beyond human. Saudara, tetapi ini adalah sesuatu, saudara, syarat secara roh untuk masuk dalam kapal perang. Saudara, kalau orang lain itu simple, saudara ya. Mereka akan datang dan pergi, ya. Saudara, mereka mau bantu, kemudian nanti mereka keluar dulu dan sebagainya. Tapi ada beberapa orang, engkau itu menjadi inti. Engkau di kapal perang itu terus non-stop. Hidupmu sudah lepas dari banyak hal yang lain. Dan engkau terus dan terus diminta untuk meletakkan segalanya. Untuk tinggal di situ. Saudara, secara roh, secara jiwa. Mungkin selama 7 tahun terakhir. Masa yang paling ajaib. Nah, saudara, mari kita lihat syaratnya. Dan mungkin hari ini saudara bilang, Bu, banyak banget. Bu, susah. Bu, saya mungkin belum bisa. Telan aja dulu. Sembari berkata, Tuhan ciptakan itu dalam saya. Ciptakan itu di dalam saya. Ya. Biar itu semuanya saudara telan. Dan saudara berkata, Tuhan, aku mau sampai ke sana. Saudara, tadi Ibu Maria salah satunya berkata begini. Di level-level tertentu sudah tidak boleh ada emosi yang memegang peranan. Tapi dengan segala sesuatu kita harus tetap tenang. Melekat dengan Tuhan. Mengambil keputusan. Itu exactly seirama dengan hati Tuhan, dengan cara pandang Tuhan, dengan cara pikir Tuhan. Saudara, dan saya berdoa kita siapkan diri lebih lagi. Saudara, kalau nanti di hari H, saya tidak mungkin khotbah panjang. Saudara, karena ada banyak dari saudara-saudara kita dan sebagainya, semua mesti bagi-bagi karena sorenya juga ada acara. Tapi pagi hari ini, saya mau saudara sungguh nangkep. Karena ini adalah syarat yang Tuhan ngomong sama saya. Saudara, ini Tuhan bicara. Saudara, dan Tuhan bicara sangat detail. Mari kita mulai. Syarat masuk kapal perang. Gambarnya kapal induk tadi saudara sudah lihat. Dengan semua senjata dan dengan semua pesawatnya. Saudara, ini adalah pilihan saudara. Ya, semuanya boleh ke sini. Semua penari, engkau nanti yang paling menarik. Kau di depan, ya. Nggak ada yang di tangga, karitus semuanya. Ya, Efrat boleh maju ke depan supaya membaca dan mendengar. Itu 2 kali lipat. Tapi kalau cuma mendengar, nanti saudara cuma masuk 50%. Saudara, Yudas 1 ayat 5. Tetapi sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu. Bayangin saudara. Sudah tahu. Dikatakan dan tidak meragukan lagi. Tidak ragu loh. Saudara, dikatakan, aku ingin mengingatkan kamu. Ya, saudara, Tuhan bilang, kamu tahu. Kamu tidak ragu. Tapi aku ingin mengingatkan kamu. Bahwa memang Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir. Namun sekali lagi, membinasakan mereka yang tidak percaya. Saudara, Tuhan bilang begini. Syarat pertama. Mencabut setiap Mesir dari hidup kita.
Saudara, di dalam yang disebut Mesir adalah dunia. Bisa enggak saudara hari-hari ini rela enggak dicabut semua Mesir dari hidup kita? Saudara, semua keinginan untuk terkenal, keinginan untuk hidup nyaman, keinginan saudara untuk menikmati dunia, saudara bisa enggak dicabut semuanya? Saudara, dan itu sebuah pilihan. Saudara, kalau saudara masuk kapal perang, gak ada mall di situ. Saudara, di situ tidak ada film yang saudara bisa santai dan duduk-duduk. Saudara, itu lorongnya kecil-kecil, ranjangnya cuma kecil. Saya berharap saudara ini bukan kapal bersiar. Dan untuk bisa masuk itu, yang pertama, seberapa engkau rela bahwa semua Mesir dalam hidupmu dicabut sampai akarnya. Saudara, yang kedua dikatakan, ingat, Tuhan membinasakan yang tidak percaya. Bukan cuma menghukum, membinasakan yang tidak percaya. Sadis banget loh saudara. Ada orang mungkin dengar Maria ngomongnya gini. Alah, ngomong apa to iku itu saudara ya. Kok sudah tidak percaya. Waktu kita nyanyi Beyond Human, saudara tidak percaya. Itu sangat berbahaya. Bedanya meninggal itu cuma badannya. Tapi kalau binasa, itu berarti saudara habis. Itu berarti saudara tidak akan selamat. Saya berdoa, jangan ada ketidakpercayaan. Saudara, ada orang berkata, Bu, saya tidak percaya sama saudara saya. Juga tidak bisa. Saya tidak percaya sama pemimpin saya. Juga tidak bisa. Saudara percaya itu, berkata dia tidak akan buat yang negatif. Saya percaya kita ini satu tim. Kita sama-sama akan sampai. Nah saudara, kita teruskan. Itu syaratnya ternyata sangat banyak. Saudara, dikatakan, ini masih terus dan ngomongnya itu sadis-sadis saudara. Yudas 1 ayat 11. Celakalah mereka, karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh apa saudara? Kain. Karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam. Dan mereka binasa karena kedurhakaan Korah. Saudara, saya sampai nanya, Tuhan ini kenapa sih? Kitab ini isinya marah-marah. Terus Tuhan bilang begini. Lihat, namanya Yudas yang menyerahkan aku. Itu Yudas. Dan kitab ini mau berkata, nah, ini adalah obat untuk roh Yudas. Saudara bisa ngerti? Saudara, ini kalau ini kanker. Ini obat kanker. Obat kanker itu mengerikan saudara. Kalau saudara di kemo bisa rontok semua rambutnya. Saudara di sinar bisa merah semua. Sampai saudara ya seperti kosong. Saudara, dan Tuhan bilang, untuk penyakit yang berat obatnya keras. Betul? Saudara, dan Tuhan bilang di akhir zaman roh Yudas akan dilepaskan iblis. Di akhir zaman iblis akan pakai Yudas untuk merusak begitu banyak di dalam kerajaan Tuhan. Dan Tuhan bilang, kalau kalian tidak belajar minum vaksinnya, belajar memotong keyudasan dalam hidupmu, maka sangat mudah roh itu mengembusi
roh itu membuat sesuatu mulai tumbuh. Saudara dan Tuhan mulai berkata, potong. Yang pertama kali dicabut Mesir. Yang kedua dicabut dan dipotong, saudara, adalah ketidakpercayaan. Saudara, tetapi sekarang ketiga, 3 hal lagi yang dipotong. Saudara ya, sampai akhir isinya Yudas semua marah-marah. Saudara, dikatakan Kain. Saudara, di dalam Kain kita tahu iri, marah, akar pahit, kelemahan, cengeng. Saudara, saya ngomong sama banyak orang. Kalau kamu mau masuk kapal perang gak ada cengeng ya. Sakit hati ngomongin, saya sakit hati, gak ditegur sama Bu Iin. Alah, lu kalau mau masuk kapal perang masih cengeng, gua tendang. Oh, saya sakit hati, saya gak dipanggil, gak diumumkan, saya punya padahal saya nyumbang. Alah, semua yang masih cengeng. Saya kemarin ngomong ya, sama beberapa pemimpin. Saya berkata begini, maaf ya, berhenti dengan sebuah kecengengan yang membuat engkau tidak bisa masuk kapal perang. Saya bilang, ini cuma contoh aja sih, saudara. Saudara, Stephen itu kan mau liburan ke Indonesia sebulan. Saudara, dan dia juga, saudara, kalau sewa itu harus per setahun atau 6 bulan. Nah, saudara, nanti dia balik gak sampai 6 bulan, gak sampai setahun. Dan kemudian dia mau liburan sebulan. Saudara, dan dia bilang, gak mau saya gak mau bayar mahal 400 pound sterling per bulan. Saudara, sudah dari 3-4 hari yang lalu, dia itu gak punya kamar karena mesti keluar. Saudara, dia check out sendiri dan dia gotongi barangnya satu-satu. Nitip ke teman ini, nitip ke teman ini, nitip ke gereja. Saudara, dan dia selama 4 hari 5 hari terakhir ngemper. Saudara, pinjam ke sini, tidur di gereja. Saudara, tapi dia ngomong pun tidak. Saya tahu karena dia udah bilang lama. Saudara, dia gak ribut dong ini. Aduh, bantuin dong. Aduh, saya mesti ujian nih. Saudara, dan itu dia pindahan bersamaan dengan dia ujian terakhir. Saudara, gak heboh kok, gak heboh. Dia pindahin semuanya. Dia ngemper, dia selesaikan ujiannya. Dan dia sudah ada di pesawat. Dia beli juga tiket sendiri. Saudara, dan dia tidak ribut sedikit pun minta sama saya. Saudara, karena seorang yang akan masuk kapal perang, gak ada kecengengan seperti itu. Saudara, pada waktu teman-teman semuanya kesumbang. Saudara, dan karena 1-2 hal salah, saudara, semua pendeta marah. Saudara, dan Joshua Kesia Cire menghadapi sidang pendeta-pendeta. Saya nggak dengar kok Joshua cerewet begini. Mami tolongin ya, mami ini gimana gitu ya. Semua gereja menentang kita, enggak. Saudara, nggak cengeng. Dan dia juga ribut begini, ini yang salah nih orang nih. Jadi orang ini masalah besar, persoalan. Enggak. Dia berusaha walaupun itu dia salah. Saudara kita, berhenti menjadi Kain. Saudara, Kain punya kecengengan mengerikan. Hanya gak diterima persembahannya. Marah dan membunuh. Kalau hari ini saudara masih punya kecengengan, hanya gak dipakai, hanya gak ditegur. Saudara, kita dapat mobil, kita iri. Saudara, gak bisa loh masuk kapal perang. Saya berdoa, saudara ngerti. Saya sungguh-sungguh hari-hari ini takut. Yang kedua adalah Bileam. Saudara, Bileam ini, saudara,
Pikirannya duit, upah. Dan Alkitab bilang sesat. Saudara, banyak orang berpikir gini, sesat itu kalau berzina, salah nak, berzina mah dosa, agak sesat. Sesat itu yang kelihatannya benar. Wah, ini benar nih. Dan orang sampai bertekad menuju ke sana. Di ujung dia belok. Saudara, ada orang berpikir benar dengan prinsipnya. Saudara, banyak orang berkata begini sama saya, Bu, mana ini harus diberesin, harus pakai sistem, mana ini harus diatur begini-begini. Saya ketawa. Kalau kalian mau pakai sistem, kerja di pabrik sana. Kalau kalian mau pakai sistem dan gak tahu artinya menabur, gak tahu artinya menyintai, gak tahu artinya korban, gak tahu artinya siksa, gak tahu artinya berubah setiap saat, keluar dari kapal perang. Karena saudara di kapal perang, gak ada tuh guru-guru bilang, gak bisa ke sekolah-sekolah. Sibuk, gak ada kata sibuk. Kapal perang begitu dibilang, banting kiri. Kapal perang begitu berkata, berhenti, mundur, bangun tembok. Hitungannya detiknya. Salah satu detik. Tidak dengar perintah habis. Saya berdoa. Saudara, jangan sesat. Sesat itu artinya yang dia pikir benar, ngotot, dia tuju. Dan dia tidak bisa dengar pemimpin. Saudara, salah satu dalam sejarah, saudara, ada ribuan saudara pasukan dimasukkan kapal perang. Kapal perangnya ratusan. Saudara, dan menuju saudara ke salah satu pantai. Dan mereka berhadapan dengan tentara Jerman. Saudara, mereka coba buat itu dengan sangat rapi, tapi ternyata tetap bocor. Saudara, dan tinggal 1 kali 24 jam, mereka sudah sampai ke pantai itu. Saudara, dan mereka akan berhadapan dan mereka akan menurunkan tank dan sapu bersih. Saudara, dan tiba-tiba dapat sebuah teks berkata, misi ditarik. Semua balik. Dan dikatakan butuh kecepatan besar untuk balik. Buang semua tank. Buang semua yang terlalu berat. Jatuhkan di laut. Saudara bisa bayangkan itu harganya miliaran dolar. Saudara, dan separuh dari mereka tidak bisa menerima itu. Mereka berkata, kami jalan berminggu-minggu. Kami persiapan berbulan-bulan. Ini semua harta miliaran. Dan mereka marah. Mereka marah dengan pemimpin. Mereka marah dengan semuanya. Sebagian nurut. Separohnya kurang lebih nurut. Saudara, dibuang semua. Dengan kecepatan penuh mereka balik. Tapi yang separuh, saudara meneruskan. Ternyata pada waktu mereka jalan tinggal 5 jam kemudian. Saudara, Jerman sudah menunggu dengan kapal perang rudal. Sudah menunggu dengan semua jebakan. Saudara, dan mereka dibantai habis. Kapal-kapal itu semua ditenggelamkan. Tidak ada satupun yang selamat. Kecuali mereka yang membuang semua yang berat. Walaupun itu harganya miliaran dolar. Dan dengan kecepatan penuh ganti arah. Saudara, itu perang. Itu perang. Kita tidak pernah tahu iblis tiba-tiba jegal. Tiba-tiba iblis tunggu di mana. Dan kalau Tuhan bilang balik nak,
Kalau saudara tidak punya kesikapan itu, namanya sesat. Seperti Bileam. Karena sesat itu artinya ngotot ke sana. Kelihatannya benar loh. Kita menuju ke sana, benar-benar. Dan ternyata dead end. Buntu. Habis. Saya suka tidak pakai istilah buntu. Kalau buntu, saudara, itu kita masih bilang gak apa-apa lah, kita mundur. Betul kan? Tapi kalau bahasa Inggrisnya keren. Dead end. Artinya mati dan selesai. Saya mau berkata, ini hari-hari hindari yang namanya kesesatan. Punya telinga yang mendengar. Saudara, kemudian dikatakan selanjutnya, saudara, setelah yang namanya Bileam, Korah. Saudara, dia ini tidak percaya, berontak, merasa lebih tahu. Saudara, kalau saudara pelajari Korah, Korah ini pemimpin pujian. Saudara, Korah ini nabi. Korah ini di antara para pemimpin paling pintar, paling rohani, paling ilahi istilahnya. Saudara, dia ini masih saudara Musa lagi. Saudara, kalau saudara pelajari, Korah itu seperti Joshua dengan Bevis. Saudara, sehingga pada waktu, ini anggap ya, kalau misalnya saudara ini gak saudara dan umurnya beda jauh, maka saudara itu mudah untuk menghormati. Tapi menurut saya akan sangat susah. Kalau tiba-tiba Joshua diangkat jadi pemimpin, dan Bevis berkata, kenapa tidak saya? Itu akan sangat susah. Kalau tiba-tiba satu dari kalian naik, selalu akan sangat susah untuk menundukkan diri. Tapi itu adalah sebuah harga dari seorang pahlawan sejati. Kalau saudara tidak bisa menundukkan diri karena pilihan Tuhan, maka saudara tidak pernah bisa jadi pahlawan. Saudara tidak pernah bisa ada di dalam arminya Tuhan. Saudara, kalau tiba-tiba yang naik adalah orang yang menurut saudara tidak pintar. Saudara bayangin ya, Daud ini paling kecil. Daud paling muda dan Daud ini satu-satunya yang gak sekolahan. Saudara, zaman itu ada yang namanya sekolah militer, ada yang namanya sekolah saudara imam, ada yang namanya sekolah perkayuan dan sebagainya. Kalau saudara bilang kira-kira kalau sekarang itu kayak SMK. Saudara, dan semua kakak-kakak Daud sekolah. Yang tidak sekolah siapa? Daud. Daud ini hasil sekolah di ladang. Karena sekolah hanya untuk anak orang kaya. Hanya untuk anak sah. Hanya untuk golongan elit. Saudara bayangkan sudah paling kecil anak nomor 8. Nggak sekolahan. Dan tiba-tiba dia dipilih Tuhan. Jadi saudara pemimpin. Sebagian akan ngomong apa? Siapa dia? Makanya kakaknya bilang apa? Ngapain lu kesini? Lu main-main ya? Lu mau lihat-lihat ya? Kami tahu jeleknya kamu. Betul kan? Saudara, saya mau buat saudara wake up. Kalau yang dipilih Tuhan Yeftah. Saudara tahu siapa Yeftah? Preman. Pembunuh. Pencuri. Tiba-tiba nih ya, preman. Saya mau ngomong ini. Kalau Pak Luki yang mimpin, saudara masih bisa terima. Kalau tiba-tiba Ibu Ruth jadi pemimpin Mahanaim nomor 2 setelah Bu Iin. Saya yakin ya, separuh Mahanaim nggak bisa terima.
Tapi saya mau ngomong dengan real sama saudara. Kalau dia buat itu, apakah saudara bisa? Kalau Tuhan pilih itu, apakah saudara bisa untuk jadi seorang pahlawan sejati yang berkata, ya Tuhan. Lihat Alkitab. Pada waktu dia menguji seseorang, seringkali dia munculkan orang yang paling kau tidak suka. Hari ini saudara, itu yang ada dalam hidup Korah. Dia tiba-tiba lihat Musa, saudaranya. Saudara, dan pada waktu Musa bawa keliling-keliling, sudah 6 bulan tidak nyampe. Saudara, Korah bilang, nih petanya. Kita cuma butuh 2 minggu nyampe. Lu keliling ngapain? Musa bilang, Tuhan bilang. Korah bilang, lu jangan ngomong Tuhan ya. Bilang aja, lu salah jalan. Lu jangan alasan Tuhan. Ya. Lu jangan sombong dengan kedudukanmu. Dan lu gak peduli sama orang bawah. Terus keluarlah pembela-pembela kebenaran. Lihat rakyat capek. Nah, berhenti bela orang. Karena kamu bisa jadi Korah. Saya bilang bukan berarti kita tidak perhatikan orang di bawah. Tapi iblis bisa tiupkan apa saja. Belajar dengarkan Tuhan. Dengarkan Tuhan. Dan kita tahu ceritanya. Korah tidak punya trust di dalam dengan saudara. Korah tidak punya trust, tidak punya percaya dengan Tuhan. Dan terbelah. Terbelah, habis, belam. Dan Tuhan bilang, ingat nak 3 hal. Kain, Bileam, Korah. Kalau itu tidak dicabut, maka itu akan habis. Saudara-saudara jangan berpikir begini, saya tidak lewatin itu untuk sampai di sini. Saudara, pada waktu saudara untuk mencabut kekainan saya. Saudara dari kecil ya. Saudara setiap kali 3 orang, Pak Daniel dinubuatin begini. Kamu akan seperti Musa berhadapan muka dengan muka. Kamu akan punya karunia. Saya enggak. Pak Samuel bilang kamu akan sangat kaya. Nah, saya enggak dinubuatin apa-apa. Saudara, nanti ada hamba Tuhan lagi datang dari luar negeri dibilang. Pilihan Tuhan, warisan Pak Yusak jatuh di kedua anak laki-lakinya. Saya enggak. Saudara, dan setiap kali itu ya terus dan terus sampai kebal. Pertamanya iri banget pertamanya. Sampai kebal, sampai saya setiap kali iri saya ngomong gini, Tuhan kenapa enggak saya? Tuhan bilang gini, itu hakku memilih mereka atau memilih kamu. Tuhan enggak jawab begini loh. Nah, nanti datang ada saatnya enggak. Itu hakku. Dan sampai saya bisa berkata, aku sepakat dengan pilihan. Saudara, itu kekainan saya dipotong berkali-kali. Saudara bayangin ya, Pak Samuel itu dapat bahasa roh umur 10 tahun. Pak Daniel umur 12 tahun. Dan saya tidak dapat bahasa roh sampai umur 17 tahun. Saudara bayangin. Ada hamba Tuhan dari luar negeri ngomongnya begini. Anakmu yang Daniel seperti domba. Anakmu yang Samuel itu seperti ya singa. Saudara, kalau saudara jadi saya, ini training Tuhan dalam hidup saya. Dan bilang tapi anakmu perempuan seperti ular. Bayangin saudara, bayangin. Apa enggak sakit hati?
Saudara, dibilang seperti ular. Saudara, sampai saya tuh nangis sendiri. Saya bilang gini, Tuhan kalau gue ini ular gimana? Terus Tuhan bilang, bukankah ular itu binatang yang paling cerdik dari semua yang kuciptakan? Aku taruh itu dalam hidupmu. Dan ular itu ditaruh di atas salib. Dan semua orang yang melihat disembuhkan. Semua orang yang melihat, bahkan ular tidak bisa menggigitnya. Dan Tuhan bilang, nak, pilihanmu cuma satu. Naik ke salib. Atau lu jadi ular beneran. Saudara, dan sekali lagi saya bilang, kenapa sih Tuhan gak pilih yang lebih bagus? Jadi kalau orang sekarang bilang, buin hiu, saya bilang lebih bagus. Gak ada yang bilang buin ular, Tuhan bilang saya ular. Saudara, setiap kali saya ingat, saya bilang, salibkan aku Tuhan. Karena kalau aku tidak disalib, aku akan sangat mengerikan. Tapi itu membunuh apa kekainan saya. Saudara, terus dan terus. Waktu permulaan Bahtera, saudara, begitu Bahtera, Tuhan bilang begini, saya yang dapat kok. Itu Bahtera pertama saya masih ingat. Bahtera pertama Tuhan bilang langsung selesai, kita pegangan tangan, Tuhan bilang begini, semua dari kalian akan dapat mobil baru. Sebagai tanda bahwa kalian akan punya pelayanan, punya otoritas, punya semua yang baru. Dan persis setelah itu semua dapat. Saudara, Pak Agung dapat Jaguar, Ibu Nani dapat Alphard, Pak Daniel dapat Alphard, Pak Yusak dapat Mercy, Pak Hadi dapat Elgrand, Ibu Iin dapat Kijang. Saudara, dan saat itu jujur hati saya goyang, irinya muncul lagi. Saudara langsung gini, ya. Dan sekali lagi cuma ngomong gini, tolong, gak berani protes, ya. Namanya gue yang paling jelek ya Tuhan. Saudara, Tuhan ngomong apa ke saya? Kumat. Cuma begitu loh saudara. Tuhan gak bilang begini. Nak, sabar. Bukankah Kijang itu baik bagimu? Nah. Begitu saya tuh cuma, ya. Itu cuma ngomong gitu. Ya. Gitu Tuhan langsung ngomong, kumat. Enggak Tuhan, nanti gua potong. Sebentar lagi gua potong, tenang. Ya. Saya masuk ke kamar mandi, saya bilang gini, dalam nama Yesus, roh iri, ya, roh Kain, cabut dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Iin waras ya. Kalau elu dapat Kijang udah bersyukur. Elu harusnya gak punya hak buat minta apapun karena lu budaknya Tuhan. Kalau saudara gak berani potong, itu akan muncul. Boleh gak sih Tuhan terus terang mendidik saudara? Saya sangat pengen ada sebuah generasi yang akan dididik Tuhan lebih keras dari saya. Karena saudara akan berdiri lebih besar dari saya. Saudara, pada waktu mamahnya, kalau lihat Wonder Woman, memang filmnya sederhana banget, tapi artinya banyak banget. Saudara, saya belum terangin aja satu-satu. Saudara, pada waktu mamanya lihat, saudara, mamanya ini pahlawan Amazon. Mamanya ini jago perang. Tapi pada waktu dia lihat anaknya, dia ngomong begini. Latih dia 5 kali lipat. Latih dia 7 kali lipat. Jangan pernah punya belas kasihan sama dia. Karena dia harus jadi lebih kuat. Lebih berbahaya, lebih mematikan, karena di tangan dia nasib dunia. Saudara, saya kalau boleh nih, saya pengen ngomong begitu, cuma saya takut kalau saudara dilatih 3 kali lebih kuat dari saya, ya, saudara pingsan semua, bam. Saudara bayangin loh ya, saya itu tabrakan aja lebih dari 20 kali. Saudara, saudara, saya
malaria iya, tifus iya, meningitis iya. Saya mati 2 kali, operasi 4 kali. Saudara, ya itu latihan tentara, diperkosa 3 kali. Siapa yang berani lebih kuat dari saya? Bolehkah saya berdoa buat Anda? Ya, untuk dilatih lebih kuat. Saudara, tapi untuk mencabut semuanya. Saudara, dan ngomong soal saudara Bileam. Wah, Tuhan siksa sama saya udah berkali-kali, saudara. Suruh ke sini. Tuhan bilang, belok. Tuhan tuh tadi katanya ke sini, belok. Tuhan katanya begini, bubar. Udah berkali-kali. Jadi pada waktu di depan ya mau ndak jadi kan saya bilang ini, Tuhan sampai itu nggak jadi dan saya mesti keluarkan pengumuman di seluruh dunia. Maaf, acara cuma tanggal 6 dan 7. Karena 7 pagi dan 8 tidak jadi, enggak masalah. Saudara pikir ada nggak Bu malu? Enggak. Kalau saya mesti minta maaf ke seluruh dunia, enggak masalah juga. Why? Sudah dikebukin, udah biasa saudara, itu malah. Orang diomongin sedunia kok. Saudara, yang diceritain Pak Hengki itu udah biasa buat saya. Saudara, waktu kaki saya kena, ditabrak habis, itu bengkak dari sebelah sini sampai sebelah situ. Sampai ke bawah, sampai masih digunting, gak bisa keluar. Saudara, saya dioperasi itu jalan sendiri. Saya jalan dengan terpincang-pincang masuk Medistra. Orangnya nanya, ada yang nganter? Enggak. Terus dia bilang, nanti kalau kamu pulang goyang semua, tenang Bu. Saya sudah biasa dari kecil. Ya, dengan semua hitam saya bisa jalan keluar. Saudara tanya, kenapa? Saya berkali-kali tabrakan saudara. Dia, saudara itu darah keluar, semua gelap. Tapi saya baru tahu kalau gua nggak bangkit, gua di tengah jalan nih. Jadi dengan benar-benar gelap, nggak ada, saya nggak bisa lihat apapun. Tapi saya tahu saya di tengah jalan. Dengan gelap saya harus berdiri dan mengandalkan orientasi yang kira-kira di sini tepi jalan deh. Saudara, saya berkali-kali. Jadi saya bilang, dokternya tenang. Saya berkali-kali, saya nggak akan pingsan di bawah. Saudara, dan begitu selesai dibius, saudara dia bilang, selesai dioperasi, dia bilang, nginep lah sekali, enggak usah nginep. Saya sudah biasa dengan ini. Ya. Dia bilang, setidaknya 6 jam, enggak usah, percayalah. Obat bius 1 jam, lepas, saya jalan pulang. Dan saya benar. 1 jam saya jalan pulang. Dan itu enggak sekali. Orang lain dioperasi, dikuret dan sebagainya. 2 hari, 3 hari di rumah sakit. Saya enggak pernah. Saya pulang. Kalau saudara tanya, Bu, kenapa sih mesti begitu? Saya tahu siapa saya. Kalau saya lewati itu aja cengeng, saya tidak akan pernah bisa berdiri jadi pemimpin. Saudara, anak-anak saya dari kecil, Stephen itu seluruh rongga kena pilek. Saya nggak heboh gini, aduh yang pilek ya pusing ya. Saudara, dia itu pusing bertahun-tahun. Saya nggak pernah tunjukkan, saudara. Duh, kasihan. Saudara, Joshua di awal, dua-duanya anak saya alergi debu. Kalau Stephen alergi debunya pilek. Dan itu dokter sampai waktu di ronsen, sampai dokter bilang gini, Bu, ini udah gawat Bu. Cairan itu seluruh kepala. Harusnya dia pusing setiap hari. Dia benar-benar sakit setiap hari. Saya bilang, nggak tahulah apa yang dia alami, tapi dia harus alami itu. Saudara, Joshua itu alerginya di badan. Kalau debu, seluruh badan. Kalau dulu kami suka sebut dia korengan dari atas sampai bawah.
Kalau saudara lihat dulu di belakang, nggak tahu sekarang udah lama nggak lihat. Apakah sudah hilang atau belum bekasnya. Saudara itu seluruhnya. Saudara tapi sekali lagi please ya. Kita ini tentara. Malu. Kalau cengeng itu malu, hina. Saya berdoa. Saudara ngerti? Buang kekorahan. Buang merasa lebih tahu. Kalau Tuhan taruh seorang pemimpin di atasmu, hormati dia. Layani. Sampai kalau perlu beri hidupmu buat dia. Saudara. Tapi setiap kali iblis mulai bilang, wih, yang dihormatin dia loh bukan lu. Nih kalau saya dikit aja muncul ya. Tuhan bilang begini, jangan kumat ya Korahnya. Saudara, ini latihan. Banyak orang bilang gini, Bu saya mau mengabdi sama Bu Iin. Itu gak ujian lu. Ujianmu ya, cari saudaramu yang paling nyebelin. Layani dia. Saya seringkali ngomelin Cherry. Walaupun orang berpikir dia anak yang emas. Saya sampai kesel banget sama dia. Anak, buat saya nih ya saudara ya. Kalau saya bisa mendidik Cherry, saya harap saya bisa mendidik semuanya. Saudara saya ngomong begini. Dia tuh selalu pengen melakukan buat saya. Saudara dia pengen beliin saya dia. Dia pengen apa, saya bilang gini. Cher, kalau lu mau bener-bener ya. Lulus. Lu lakukan buat rumah Shalom. Seperti kamu bisa buat saya. Baru kamu bisa lulus. Saya berdoa saudara ngerti. Itu bukan buat kepentingan orang lain. Itu mencabut kekorahan dalam hidupmu. Saya mengabdi ke banyak orang. Mengabdi dalam arti saudara. Sungguh-sungguh mengabdi. Ke orang-orang yang secara ilmu. Secara roh. Secara apapun. Saudara jauh-jauh dari saya. Tapi itu adalah mencabut kekorahan kita. Dan kalau di dalam bahtera korahmu muncul, ini akan merusak banyak hal. Tahukah saudara bahwa salah satu Titanic dan beberapa kapal besar tenggelam karena kekorahan? Saudara, ada sebuah yang saya barusan baca dari sebuah kapal perang punyanya saudara perang dunia kedua. Saudara itu saudara yang yang ngeliat ya, teriak bilang sekian ada musuh ke kiri. Saudara yang radar di bawah ngomong yang berbeda. Saya nggak nangkep ada benda. Saudara pemimpinnya ngomong begini, kiri. Saudara nakodanya bilang kanan. Dan itu mereka berantem. Kurang lebih setengah jam. Untuk memutuskan kiri dan kanan. Saudara dan perang dan kena habis. Seandainya nih ya mereka ke kiri. Mereka selamat karena jauh. Tapi seandainya mereka full gas ke kanan perang. Juga selamat. Tapi karena mereka beda pendapat. Mereka habis. Saya berdoa. Jangan pernah buat kekorahan. Merusak di masa-masa yang depan. Kita teruskan. Saudara, ini belum apa-apa saudara. Syaratnya masih panjang. Ya ingat, kalau kanker itu bisa 12, 15 terapi. Saudara, bisa 3 bulan. Saudara dikatakan jelas. Ayat 12. Mereka inilah noda dalam perjamuan kasih-Mu. Di mana mereka tidak malu-malu melahap.
hanya mementingkan dirinya sendiri. Saudara bayangin dikatakan mementingkan dirinya sendiri. Ya, pertama. Terus saudara bahasa Inggrisnya keren banget. Dia bilang begini, full with himself but empty soul. Saudara dikatakan full with himself. Jadi penuh dengan saya dan saya dan saya, tapi empty soul. Saudara, saya berkata itu mementingkan diri. Karena dalamnya ini kosong. Jadi dia mau terus. Dia pengen ini, pengen itu. Karena di dalam kosong. Saudara dan terus mementingkan diri. Yang dia pikir tentang saya. Saya kemarin ngomel sama banyak orang. Saya bilang, tahu gak sih bahwa gedung itu berdiri. Ada orang-orang yang 24 jam mengawasi. Ada menara doa yang 24 jam berdoa. Ada banyak yang harus pulang jam 12 malam. Tapi ada beberapa yang cuma cerewet ngomong gini, kok belum jadi sih, kok jelek sih, kok pengeluaran. Gue pengen tendang sungguhan. Udah cuma cerewet. Do something. Jangan cuma ngomong. Saudara. Nah, banyak orang itu semua tentang diri. Saya kok enggak didoain Bu Iin. Saya kok enggak disebut Bu Iin di depan ya. Kapan sih saya pernah dipuji di depan? Saudara, aduh. Sorry ya, ini hari-hari memuakkan saya. Ini udah zaman masuk kapal ya. Udah zaman perang besar. Dan kalau saudara masih mementingkan diri sendiri. Saudara tonton tuh film. Ya. Rick Saus apa itu? Ya, Rick Sorich. Saudara, dia cuma dia mentingkan diri sendiri. Bawa satu lagi. Saudara, dia di depan. Dia hadapi. Saudara, dia bilang, kamu yang nembak ya, saya gotong. Saudara, sudah tidak ada tentang kita. Sudah tidak ada tentang kita. Ini tentang Tuhan. Terus dikatakan mereka bagi awan yang tidak berair. Saudara, tidak berbobot. Saudara, dia berlalu ditiup angin. Dibawa kemana angin tiup. Orang mulai bisik-bisik. Tahu nggak? Cinike itu ya. Pilih kasih ikut. Iya, Cinike pilih kasih. Ya guru-guru. Tahu nggak ya, Bu Iren itu jahat. Oh iya, Bu Iren itu jahat. Kemana angin bertiup ya? Kamu gak punya pendirian. Lu cuma awan kosong. Dan yang model begitu gak bisa masuk kapal perang. Saudara, ada terlalu banyak orang. Gak ada isi di dalam. Saya bilang banyak orang ini. Kalau kalian mau tahu isimu, gampang masuk ke sekolah. Yang paling saudara ya ganas, yang natap saudara dengan mata mau makan. Saudara ngomong dan mereka nangis. Berarti kamu punya isi. Mereka ngomong dan saudara diusir. Berarti saudara tidak ada isi. Terus saudara bilang ini, bukan panggilan saya berdiri di kelas. Gampang. Itu cuma cek and recheck. Kamu punya isi enggak? Saudara mau ngetes lagi punya isi, gampang. Pergi ke orang gila, minta masuk ke tempat yang paling mengerikan, yang kamu begitu masuk dicabik-cabik dan mandi, minta bilang silahkan masuk, kunci, dan kamu akan tahu kamu punya isi atau tidak. Saudara bilang, Bu, ibu lakukan, saya lakukan. Saudara boleh tanya sama yang waktu itu pergi sama saya. Saya masuk sendiri, dikunci di belakang saya. Saya mandikan 3-4 orang gila itu sendiri. Tempat yang orang bahkan tidak berani masuk. Penjaganya aja kagak berani masuk. Saudara buktikan kau punya isi. Ya,
Jangan cuma berkata, wih saya dimanain 7 tahun. Lu dimanain 7 tahun ngomong sama orang, orangnya malah marah sama saudara, itu mah gak ada artinya, lu gak ada isinya. Lu dimanain. Tapi setiap kali angin bertiup, ikut. Saudara, maaf. Saudara gak bisa masuk. Saudara gak bisa masuk kalau saudara seperti itu. Saudara dan dikatakan terus. Ya, ingat hari ini cek semuanya. Karena saudara harus masuk besok. Hari Rabu. Masih terus. Ayat yang B. Mereka bagaikan pohon yang dalam musim gugur tidak menghasilkan buah. Saudara, pohon itu semua ada musimnya. Dan saudara yang ajaib. Pohon itu selalu berbuah di musim apa? Gugur. Di musim gugurlah, di musim semi itu bunga keluar. Saudara, di musim gugur, ini salah satu yang ajaib dari bunga badam. Saudara, ini bunga saya memang minta spesial. Saudara, ini khusus bunga badam. Saudara, bunga badam ini adalah bunga yang muncul di awal musim. Saudara, Alkitab bilang sebelum bunga apapun bisa berkembang, saudara, maka bunga ini yang pertama kali muncul. Dan saya mau ngomong, kita memasuki awal dari semua musim yang baru. Dan dia muncul. Saudara, ini juga bunga yang muncul di dalam tabut. Waktu ada 12 saudara. Maka tiba-tiba yang lain gak berbunga. Kecuali saudara tongkat Harun. Dan saudara, inilah bunga yang muncul. Yang sampai hari ini ditaruh di tabut. Artinya bunga ini adalah bunga yang ada di hadirat Tuhan. Membuat dia berbunga. Dan itulah kita. Amin. Tapi ada satu lagi yang unik dari buah ini. Bunga ini gak bisa jadi almond. Kalau tidak disengat lebah. Saudara mau tahu, kalau saudara mau tahu tempat saudara bunga ini bisa berbunga semuanya. Saudara, dan buahnya bisa cuma 1-2. Tapi setiap bunga harus disengat lebah. Dan gak bisa serangga lain. Harus tawon madu. Yang bisa membuat bunga ini, saudara, menjadi almond. Tahu almond kan? Ya, badam itu almond itu loh, saudara. Saudara, dan kalau saudara lihat keren. Ya, begitu saudara waktu bunganya semua sudah muncul. Wih, itu lebih keren daripada sakura di Jepang. Itu keren sekali saudara. Semua berbunga. Habis itu bukan masa yang enak. Maka datanglah saudara ya, bertrak-trak. Apa saudara? Tawon. Itu tawonnya gak bisa model dengan sendirinya datang. Enggak saudara. Itu tawon yang diternak. Yang satu kotak isinya kurang lebih 10.000 tawon. Dan dia akan dilepaskan di situ jutaan tawon. Saudara, dan habis itu mereka semua di situ pakai baju lengkap tuh, saudara tahu ya, yang baju yang kayak astronot itu ya, saudara ya, dan mereka semua buka. Setelah itu tidak ada orang bisa tinggal di taman itu. Kenapa? Taman yang penuh bunga itu isinya apa? Jutaan tawon. Saudara bisa bayangin nggak? Saudara, itu bunyi wow, saudara ya. Dan itu dibiarkan berhari-hari. Saudara, dan hanya cara itulah. Nanti kalau saudara lihat, aduh keren banget. Itu benar-benar setelah sebulan, nanti tawonnya pada masuk lagi. Karena dia cari bikin madu kan. Saudara mulai masuk lagi, tapi beberapa mati dan sebagainya. Sebagian menghasilkan madu dan diangkat. Saudara, sebagian mati. Terus sebagian lagi sisanya tawonnya yang gak mau masuk. Dan menghasilkan madu disemprot saudara. Mati semuanya tawonnya langsung. Dan habis itu enggak dipotong baik-baik. Diambil enggak. Maka datanglah sebuah mesin lain. Dan mesin ini penggoyang pohon. Saudara, mesinnya itu kayak ada tangannya. Terus pohonnya digoyang. Itu saudara, pohonnya kencang. Rontok semua buahnya.
Saudara, dan itu disapu. Masuk. Saudara, itulah bunga. Dan Tuhan bilang apa? Mau ndak hidupmu seperti itu? Jangan kaget. Kalau engkau sudah mulai berbunga, tiba-tiba tawon dilepasin Tuhan. Wah, ada yang gigit, ada yang nging, ada yang bunyi. Dan satu pohon ribuan tawon. Siap enggak? Kalau satu guru ya punya tawon 1000. Yang satu gigit, satu minta madunya, satu minta disayang, satu minta dibelai. Bayangin ya, satu pohon dia harus diserbu dengan ribuan tawon. Dan itu Alkitabiah. Karena Alkitab berkata satu orang harus mengalahkan 1000. Itu sangat Alkitabiah. Saudara, waktu saya lihat itu pohon badam, saya bilang, wih, Tuhan bilang, buat nak. Dan biar mereka yang melihat itu dan mengangkat apalagi siap. Sebentar lagi gue ditawonin. Ya, jadi setiap kali sadar siapa. Saudara, Alkitab mengajarkan semuanya. Kemarin yang khotbah tentang narwastu, dipecah, hancur, diinjak. Ya itu narwastu. Saudara, bunga badam itu satu pohon minimal 1000 tahun. Saudara, itu hidupmu. Siap buat masuk ke sana. Saudara, dan dikatakan siapa yang tidak menghasilkan buah, tidak bisa. Cuma berbunga nggak cukup. Saudara, dan dikatakan pohon yang terbantun dengan akarnya. Saudara, kemarin Bu Iren cerita sama saya, punya pohon mangga ya Bu. Lengkeng. Begitu berbuah saudara, blak. Kenapa? Langsung kena angin, dap, pingsan bunganya, pohonnya. Akarnya nggak pernah dalam. Akarnya sangat pendek. Dan saudara, ayat ini dalam bahasa yang lainnya berkata, gunung ini, pohon ini harus teruji dengan badan. Dan dia sama sekali tidak masalah dengan badan. Karena akarnya menembus air. Saudara, berapa banyak dari kita? Akar kita sangat dalam. Menembus air. Yaitu Tuhan sendiri. Beberapa yang gak punya air kelihatan. Kalau gak disentuh, gak didoain, gak ada yang sayang, cembetut. Muka udah kayak pepaya. Nah, saudara, ada beberapa orang bilang begini sama saya. Bu, saya gak kuat. Soalnya gak ada yang care sama saya. Gak ada yang sayang saya. Gak ada yang nopang. Saya senyum dan saya bilang ini. Saya tahu saudara sayang. Tapi saya ngomong sama mereka. Lu pikir yang care gua siapa? Yang spesial Ibu Iin. Ku doakan Ibu, kuatkanlah hatimu. Nah, ada kan? Saudara, saya nggak pernah curhat berapapun. Mahanaim kurang duit. Saya nggak pernah ribut. Berapapun saya harus hadapi sidang demi sidang. Saudara, saya nggak pernah masalah. Apakah saya harus tidur cuma 2 jam? Saudara, dan seringkali tidak ada satupun. Saudara, orang yang memeluk bilang, bagus, gak ada lah. Saya kuatkan orang, iya. Saudara, karena akal saya sampai ke sungai itu. Saudara, saya bersyukur Tuhan keras. Saudara, pada waktu saya 3 tahun, saya dimanja sama tante saya, dibawa langsung ke Papua. Dan ibu saya mesti punya kerjaan banyak, ayah saya punya banyak. Sampai umur 3 tahun itu ya, saudara bayangin ya, saya umur 3 tahun, setiap pagi dibawa, ditenteng ke sekolah.
Dan sekolahnya itu adalah tidak ada sekolah playgroup, tidak ada sekolah TK, nggak ada, adanya kelas 1 sampai kelas 6. Persoalannya yang namanya kelas 1 itu anak umur 12. Saudara, karena mereka baru mulai sekolah kalau mereka umur 12-an. Saudara, jadi yang masuk sama saya itu anaknya setinggi-tinggi begini, saudara. Saudara dan saya anak umur 3 tahun dan ibu saya nggak peduli. Karena ibu saya harus kerja, ayah saya harus kerja, maka saudara pagi jam 7 ditaruhlah saya di kelas. Ya, bersama dengan sekian banyak hitam keriting dan raksasa-raksasa. Saudara, dan itu anak-anak kalau lihat saya ditarikin rambutnya. Lurus ya, bagus ya. Putih ya. Apapun yang saya pakai diambil. Jepit diambil, apapun semua, pita diambil, barang diambil. Dan setiap kali pulang saya bilang, "Mah, diambilin semua, enggak apa-apa. Besok pergi lagi." Enggak ada yang bilang gini, "Kamu takut." Nah, ya, "Kamu kasihan." Enggak ada. Itu latihan saya. Dan itu baru sebagian dari semua latihan yang saya hadapi. Dan saya mau bicara sama saudara, masuk kapal perang. Terlatih. Terlatih. Saya berdoa setiap saudara terlatih akarmu sampai ke bawah. Maka saudara akan siap buat masuk kapal perang. Amin. Saudara, dikatakan selanjutnya 13. Mereka bagaikan ombak laut yang ganas. Saudara, jadi kalau saudara masih ada keganasan di dalam hidup saudara, makin lihat darah, makin ganas ya, saudara ya. Saudara lihat apa dikit ganas, ingat loh itu. Dan kemudian kalau saudara lihat yang lain dikatakan, saudara itu selalu keluar aib. Keluar aib. Keluar jeleknya. Keluar kotor. Kembali jatuh lagi di dosa. Jatuh lagi ke masturbasi, utang, itu aib, itu aib. Beresin, beresin. Saudara, dan dikatakan mereka bagai bintang-bintang yang tersedia tempat di dunia kekelaman. Kalau saudara dalam bahasa Inggrisnya dikatakan mereka bintang yang tidak pernah tahu orbitnya, destininya. Dan mereka keluar dari orbitnya masuk black hole. Saudara, black hole adalah saudara tempat paling gelap. Tidak ada satu titik pun dan tidak ada ujungnya. Saudara, saya berdoa kita menjadi orang yang mengalir dengan Roh Kudus. Kita menjadi orang yang lembut dan rendah hati. Kita menjadi orang yang tahu destiny. Itu syaratnya. Saudara, dan dikatakan juga tentang mereka, Henokh keturunan ke-7 dari Adam telah bernubuat, katanya sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudus. Terakhir Tuhan bilang, "Nak, kalau kamu menyelesaikan semuanya, aku jemput engkau." Amin. Aku jemput engkau. Aku datang menjadi bilangan orang yang bergaul dengan Tuhan. Saudara, sekarang saya mau ulang dari awal. Tetapi kita baca bagian bawahnya. Ya. Saudara, bagian bawahnya yang kecil itu. Yang ada tanda kecil. Saudara, ya harusnya itu yang paling gede. Tapi karena saya tidak mau ngerepotin, udah malam-malam, saya bilang udah cukup lah udah. Saudara ya, tapi setelah yang penting itu yang paling, harusnya yang paling gede itu semua yang tanda apa ya, pagar. Tanda pagar itu yang paling penting. Ya, syaratnya sebutin. Mulai hari ini ikutin saya. Kami tidak mementingkan diri. Mulai hari ini kami berisi. Kami berbobot. Kami tidak mudah ditiup angin. Mulai hari ini kami berbuah. Mulai hari ini kami berakar ke dalam. Kami kuat.
Kami sehat karena akar kami sampai kepada Kristus sendiri. Mulai hari ini kami mengalir dengan Roh Kudus. Kami lembut, mudah dibentuk, dan rendah hati. Mulai hari ini kami tahu destiny kami. Mulai hari ini kami bergaul dengan Tuhan seperti Henokh. Saudara, kalau saudara teruskan ayat 15, dibilangin saudara, bagaimana omonganmu mesti bijak. Jangan suka menggerutu ya, dan mengikuti hawa nafsunya. Saudara, dan salah satu yang soal menggerutu ya, itu adalah saudara yang dilihat oleh Maria. Saudara, itu banyak yang tinggal di kapal itu dan menggerutu. Bosenlah, capeklah, inilah itu. Saudara, ini salah satu dikatakan mereka menggerutu. Dan ujungnya mereka juga tidak sampai tujuan. Saudara, dan kemudian kalau saudara ayat 18 dikatakan akan tampil pengejek-pengejek. Saudara, kalau saudara tidak tahan diejek. Kalau saudara dibilang sesat, dibilang fanatik, dibilang aneh, saudara tidak tahan. Saudara kan masalah. Saudara, dulu Joshua bilang sama saya memutuskan mah. Satu, main dengan tante-tante. Tante Ruth, Tante Iren, Tante Liani. Terus dia bilang, orang mau bilang apapun, main sama the tante gak seru. Ya, main, tapi saya putuskan. Saya main dengan tante. Karena saya tahu mereka punya sesuatu. Saudara, kemudian dia bilang, saya putuskan. Kuliah pulang. Saya tidak peduli teman ngomong apa. Itu keputusan saya. Saudara, kalau saudara tidak tahan diejek, saudara tidak bisa. Saudara, hari-hari ini seperti saudara ya, Wonder Woman. Saudara, dia bilang begini, ini kalau perang seperti ini pasti ada Ares. Itu roh. Ya, itu yang bikin masalah perang. Semua orang bilang ini, oh ini gila nih, gila. Ya ini orang gak apa-apa lah dah. Dia gak ngerti. Tapi sebenarnya yang benar dia. Betul kan? Dunia gak bisa lihat. Dunia akan berkata, lu ngapain sih ngurusin roh? Lu ngapain sih usir-usir setan? Bukan soal setan. Ini soal gempa bumi. Bukan soal patok. Ih gila patok. Apa hubungannya patok sama gempa bumi? Tapi mereka yang mengerti di roh. Ini soal roh. Begitu kita patok, itu soal perjanjian. Saudara jangan kaget. Saudara, kalau saudara lihat di Facebook saya, ya begitu muncul aja saudara ya. Saya pakai jubah, wah makiannya. Ya, saudara aneh lah, inilah segala macam. Saudara dari planet apapun lah saudara ya. Tapi saya tahu apa yang saya pakai. Ujungnya saya tidak pernah peduli kok dengan apa orang lain. Saudara lihat, ini saya mau ngomong sama saudara gini. Mungkin saudara bilang, Bu, taunya kalau kita nggak sesat. Saya kasih beberapa tanda. Satu, ya, saya juga nggak mau bawa saudara sesat. Karena itu saya selalu panggil hamba-hamba Tuhan dari luar negeri. Hamba-hamba Tuhan yang nggak suka kita, yang di luar Bahtera, yang saudara nggak kenal kita, bahkan mereka yang sebenarnya mendengar sangat banyak yang negatif tentang kita. Saya bawa ke sini supaya saya bisa dengar apa kata mereka. Saudara Suset yang sangat gak suka kita, dia bilang apa? Di sini touchable.
hadirat Tuhannya sampai bisa disentuh. Yang kemarin datang 8 tahun sekolah musik. Anti banget sama Mahanaim. Begitu di sini angkat tangan. Dan bilang, tidak bisa saya pungkiri. Hadirat Tuhan. Saudara Charlie dan teman-teman itu dari Hedy Baker. Saudara dia bilang tidak bisa dipungkiri. Di sini surga terbuka. Saudara lihat, bahkan dia tidak pernah lihat gambar King Altar. Dia berkata itu sudah ada di surga dan itu turun di atas kalian. Betul kan? Saudara dia bahkan tidak pernah lihat. Begitu dia lihat dia teriak-teriak apa? Exactly. Exactly. Saudara, saya bisa sebutkan kelompoknya Benny Hinn, Maurice Clark. Itu yang main biola. Saudara dia bilang apa? Heaven is here. Saudara, jadi daya tam itu kelompok beda lagi. Saudara dia bahkan tidak tahu kalau kita pernah pakai lambang. Saudara kita itu lembu. Dia bilang saya lihat lembu. Buahnya. Kalian empunya tuayan. Itu baru satu tanda. Tanda kedua. Saudara boleh uji kemanapun di seluruh dunia. Tidak ada orang sangat muda masuk sekolah-sekolah. Saudara ambil jiwa-jiwa. Bikin KKR besar seperti kita. Di seluruh dunia. Saudara yang paling ahli nih. Narkotika itu DM. Dia ngomong begini sama saya. Bu, kenapa kalau ibu ngomong dan kelompok ibu itu 10 menit mereka nangis. Kita ngomong 1 jam gak ada yang nangis. Saudara pikir gampang. Saudara pikir iblis mau bikin nangis. Saudara pikir iblis mau buat orang bertobat. Ya, kalau kita sesat dari iblis, ngapain iblis bantuin kalau kita ngomong orang nangis. Iblis suka memangnya orang bertobat. Itu tanda kedua. Tanda ketiga, siapa yang bisa biayai? Event perusahaan besar. Cari di dunia. Event perusahaan besar siapa yang biayai? Sebulan 2M itu kalau tidak ada acara. Kalau ada acara, ada bangunan begini. Tahu enggak saudara, sebulan 15M. Saudara cari perusahaan di seluruh dunia. Mana ada saudara yang sosialnya sebulan 15M. Mana ada. Dan saudara pikir kalau itu sesat. Memang iblis mau kasih 15M buat cari jiwa. Memang iblis mau. Kalau tidak cuma karena Tuhan dan keajaibannya. Saya berdoa saudara itu sangat ngerti. Sangat bangga. Bahwa saudara dipilih the last generation. Pasokan khusus Kopassus. Beda loh saudara. Saudara polisi sama Kopassus itu beda. Polisi sama Brimob itu beda. Saudara dan Navy SEAL itu beda. Dan kalau mereka masuk ke situ mereka sangat bangga. Tapi saya itu belum lihat muka-muka bangga dalam hidup kalian. Orang mau ngomong apa nih penyesat? Saudara orang mau ngomong apa? Saya sangat bangga saya dipilih. Saudara, saya sangat bangga. Saya gak bangga
Kalau nyanyi di panggung, ya kayak Lady Gaga, lihat Lady Gaga. 2 tahun dia pernah terkenal. Sehabis itu hari ini tidak ada suaranya, betul kan? Lo ngapain? Dan kalian sudah menari lebih dari 10 tahun, ada yang lebih dari 15 tahun, betul kan? Coba lihat yang kekal. Nih Ibu Nita nih gara-gara ini baju kenapa mesti pakai begini sih kayak Cherry Bell. Gua tadi pagi tuh begini. Ini kenapa sih baju ini atas sampai bawah udah bagus. Cuma mau pagi gua tarik nanti takut jebol. Memang dia mau jadiin saya Cherry Bell atau apa sih? Saya tuh tadi pagi ini baju semua udah bagus banget. Kenapa mesti ada lap di sini? Sebenarnya saya udah mau greget, saya udah mau ngambil gunting tadi pagi. Tapi gue mikir, aduh enggak lah. Masa gue gunting ya nanti jelek lagi. Tapi terus Tuhan ngomong begini, sudahlah nak, tanda ya. Anggaplah Hineni. Ya udah deh lah. Gue anggaplah Hineni lah. Oh darah Yesus. Nah kan dia kan selalu. Darah Yesus katanya keluar dari kiri dan kanan katanya. Sudahlah. Oke, tapi maksud saya ya. Saudara. Apapun lah ya. Yang di dunia itu sangat-sangat saudara. Berakhir, saudara, dengan cepat. Tapi kita, Tuhan percayakan kekekalan. Amin. Tuhan percayakan. Saudara, saya setiap kali, saya berharap pengen bisa menanamkan. Sampai saudara itu ya kalau ngomong Mahanaim itu enggak, saya tuh tahu loh muka saudara kalau ngomong Mahanaim. Kalau bisa sekecil mungkin Mahanaim. Kamu ada di perusahaan terbesar di dunia. Tanya deh, mana ada perusahaan CSR-nya? Saudara, CSR terbesar ya. Sebulan itu 500 juta itu buat mereka udah besar. Ini CSR-nya loh. Ini kan bukan untung kan? Yang buat sosial kan? Berarti CSR-nya kan? 15M. Mana ada? Saudara ada di perusahaan terbesar di dunia. Saudara ada di musim terbaik. Saudara ada di pasukan terkuat. Karena ini tubuh jiwa roh. Ya, mau ada di sini ya, pencak silat, jet. Saudara dengan roh cuma begini, jatuh kok, pak. Betul kan? Saudara orang terpandai. Karena saudara ada dokter sekolah 10 tahun. Saudara cuma tumpang tangan. Sembuh kok. Tapi wajah-wajahnya gak pernah bangga. Wajahnya nih kayak saudara ini ya. Baru keluar dari penjara nunduk. Aduh. Malu saya, malu. Saya malu kalau sikap saudara ya. Saya sangat bangga dengan pilihan. Semua teman saya tanya begini. Kenapa lu buang arsitek? Saya bilang gini, dipanggil sama presiden aja orang bangga. Saya dipanggil sama Tuhan segala Tuhan. Raja segala raja. Bukan hanya aku buang ijazahku. Aku rela buang apapun. Untuk sebuah panggilan yang sangat ajaib. Kasarnya nih. Bahkan kalau saya hanya boleh jadi CS di sini pun. Saya sangat bangga. Kenapa? Karena CS itu belum tentu loh. Di surga level 2-3. Jangan kaget ya. Misalnya nanti guru-guru kaget.
Loh, ibu CS di level 7. Karena Alkitab punya cara pandang beda. Mungkin saudara lakukan yang paling kecil, yang paling hina, yang orang gak lihat. Ya. Saudara makin menerima kemuliaan. Hari-hari ini tentukan pilihan dalam hidupmu.